Nah, biasanya siswa-siswa yang kinestetik ini yang memang butuh effort dari kita sebagai guru untuk lebih memahami mereka. Kalau Nisa sendiri sih suka belajar, misal sambil santai-santai lah, nggak diseriusin. Misalnya sambil ya kata Bu Pipin tadi, sambil diselingin main games, jadi lebih nyambung ke otak gitu kan. Kalau dari pagi terus sampai siang belajar full, apalagi akuntansi kan. Halo semuanya, halo Palkomster. Jadi kita kembali lagi nih di podcast kita ataupun Back to School. Di sini bintang tamu kita yaitu dari SMK Negeri 5. Kasih tepuk tangannya dulu dong. Ya, Ibu dan juga adik ini boleh diperkenalkan sama teman-teman yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipin Cahaya, guru dari SMK Negeri 5 Palembang. Saya sendiri mengampu mata pelajaran matematika. Terima kasih. Halo semuanya, kenalin nama saya Raden Ayu Nur Rahmanisa. Biasa dipanggil Raden, Ayu, Nur, Rahma atau Nisa, terserah kalian semua. Semuanya. Beda tempat, beda panggilan. Oke. Saya berasal dari SMK Negeri 5 Palembang. Umur saya sekarang 17 tahun, alhamdulillah udah bikin KTP. Oke, Sweet 17. Iya, Sweet 17. Kirain nggak kemarin? Enggak nanti ya? aja, Oh, bareng nanti sama aja. adek kan. Oke, nanti lah mungkin 20 ya. Iya. Oke, Ibu Pipin di sini Iya. guru SMK Negeri 5 ya? Iya, SMK Negeri 5. Untuk jurusan atau ngajar di guru apa nih? Kalau saya sendiri mengampu mata pelajaran matematika. Matematika. Untuk jurusan saya mengajar di kelas multimedia, terus ada di kelas PSPT, akuntansi. Oke. Banyak pokoknya hampir semua kelas. Kalau matematika ini kan kebanyakan mungkin siswanya nggak suka nih Ibu ya Iya. sama matematika. Kayak mana tuh kalau respon dari kelas yang Ibu ajar itu gimana? Sebenarnya suka atau tidak suka itu kan tergantung cara kita sebagai guru memberikan pembelajaran kepada siswa ya. Jadi kalau saya sendiri bagaimana usaha saya untuk menciptakan supaya kelas itu menjadi menyenangkan bagi siswa. Jadi supaya mata pelajaran itu disenangin siswa. Jadi kita ciptakan dulu suasana yang menyenangkan di dalam kelas. Oke. Begitu. Kalau Nisa diajar sama Bu Pipin? Iya, diajar sama Gimana Pipin. tuh kalau di Waktu dalam kelas kelas 11 ya? gimana? Iya. Oh, kelas 11 ya? Iya, Kelas waktu kelas 11 kan 11. kelas 11 tuh Ibu Pipin ngajar matematika sama ADM pajak. Terus kalau misalnya kita nggak ngerti di pelajaran ADM pajak, Bu Pipin tuh suka ngasih misalnya, contohnya gini di kehidupan nyata tuh gitu. Kayak Jadi itu. langsung prakteknya Bu Iya, ya? jadi supaya mata pelajaran itu bisa dipahami dengan anak, memang seharusnya kita memberikan contoh-contoh yang relevan dengan mereka. Contoh-contoh yang sehari-hari atau dengan dikenal dengan istilah sekarang itu kontekstual. Jadi kita memberi mata pelajaran, memberi contoh supaya mereka memahami. Ada bagusnya memang contoh-contoh yang kita berikan itu yang dekat dengan mereka, gitu. Jadi itu sebenarnya yang diharapkan sistem pembelajaran kurikulum merdeka seperti Iya, sekarang. betul. Iya. Artinya SMK 5 kurikulum merdeka sudah? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Oke, Nisa ngerasain kurikulum merdeka? Belum sih. Oh, belum. Belum, Ya. masih kurtilas, kurikulum Iya. Ini yang 13. di bawah Nisa yang ngikut. Iya, yang kelas 10 sudah masuk kurikulum kelas merdeka. 10, Oke. Kalau Nisa sendiri dari jurusan apa ini? Dari jurusan akuntansi. Oh, akuntansi. Kalau di SMK 5 sendiri ada berapa jurusan? Banyak jurusannya Mbak, ada jurusan akuntansi, perkantoran, bisnis daring, animasi, multimedia, broadcasting, PSPT, Oh, sama ada. ya, kayak di sini juga ada. Iya. ya? Itu Oke, kalau misalnya akuntansi sendiri berapa kelas itu? ada 4 kelas. 4 kelas. Ada Untuk juga kelas yang- 12. Iya, Kelas 12, kalau ya. kelas 11 itu 3 kelas, kalau kelas 10 2 kelas. Oke. Kalau untuk Nisa sendiri, Nisa ini tipe anak yang suka belajar nggak sih? Suka Suka. Oke, kalau untuk Nisa sendiri, kapan sih waktu yang tepat untuk belajar? malam. Malam. Soalnya dari pagi, siang sampai sore itu kan full dengan kegiatan dari ekskul, terus ada sampingan yang lain ya, nyari kerjaan Nisa juga. ada les? Ada. Ada, nah les juga. Les, banyak ya. Banyak. Banyak kegiatan Nisa nih kayaknya. Jadi malam-malamnya itu di jam berapa? Startnya dari abis sholat isya Oh, sampai? sampai seberapa kuat mata sih? Buat mata. Iya. Jadi 5 jam ya 5 jam. Iya, Oh, pernah ya aja sih ampun. tidurnya jam 1 karena deadline tugas tuh besok kan, apalagi akuntansi tuh nggak bisa kayak itu kan. Oke. Kalau belajar itu
Nisa biasanya pakai sistem apa? Kayak kebut malam atau gimana itu? Kalau sistem kebus malam sih kurang dipakai, soalnya sih kita tuh jadi kurang paham. Misalnya tugasnya tuh mau dikumpul 2 hari, ya mulai dari hari ini dikerjain. Kadang kan hari ini belum selesai, nyambung lagi besok kayak itu. Oke, jadi lebih baik dikerjain langsung. Iya. Kalau ibu sendiri kan, kalau misalnya kita itu di kelas ya bu ya, full belajar nih, itu kan pasti bosen, Iya. jenuh. Nah kalau cara ibu ngadepin siswa-siswa itu gimana? Iya benar. Jadi di kelas itu kalau sekarang kan matematika tuh udah jarang nih 2 jam ya. Iya. Sekarang malah langsung 4 jam biasanya Wah, kan. 4 jam? Iya. Jadi 4 jam bukan 4 jam dalam hitungan waktu tapi mapel. Iya, mapel. Iya. 40 Jadi menit ya. jadi supaya pembelajaran itu tidak membosankan, biasanya kita selingi dengan ice breaking. Jadi iya. ice breaking itu kita berikan di antara 2 jam itu. Biasanya ada permainan, ada game yang edukasi Iya, kita iya. berikan dengan mereka gitu. Jadi setelah pusing itu kan gitu. Ya, ada ice breaking. dulu, Iya. baru pusing lagi. Iya. Oke, kalau untuk ibu sendiri, kenapa sih siswa itu tuh kadang males belajar, males memahami materi, males juga di kelas, itu kenapa sih? Sebenarnya untuk itu ada berapa faktor ya, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kalau faktor internal sendiri mungkin kurang motivasinya dari anak. Nah, untuk kurang motivasi ini sendiri ada beberapa faktor juga, ada dari luar, ada dari dalam. Tapi kita bahas ini tadi antara internal siswa dengan guru ya. Iya, Kalau di siswa sendiri tadi motivasi yang kurang dari siswa. Kalau dari motivasi kurang ini mungkin ada gangguan dari luar, distraksi kan banyak kan, misalnya handphone, terus Game circle segala macam, judi online segala macam, itu termasuk faktor dari siswa yang berasal dari eksternal. Iya. Nah, kalau faktor dari yang di luar dari siswa sendiri adalah dari guru itu sendiri. Jadi maka dari itu sebagai guru kita harus bisa menciptakan metode pembelajaran yang menarik dan inovatif. Nah, jadi dengan metode pembelajaran yang menarik dan inovatif yang disesuaikan dengan kondisi anak, terus guru juga mengenali gaya belajar anak, mungkin insya Allah kedepannya itu siswa-siswa kita akan lebih memahami pembelajaran itu sendiri. Jadi yang ditekankan di sini bagaimana caranya supaya setiap guru ini bisa memahami gaya belajar anak. Jadi apa salahnya kalau misalkan nanti di dalam metode pembelajaran itu kita bisa mengakomodir semua gaya belajar anak. Misalkan nih ada kan anak-anak itu kan siswa-siswa kita itu yang gaya belajarnya visual. Iya. Jadi untuk gaya visual kita akomodir dengan mungkin media pembelajaran yang visual supaya mereka lebih mudah mengerti begitu kan. Terus ada juga anak itu yang gaya belajarnya auditory. Jadi kita mungkin bisa memberikan pembelajaran yang audio kan begitu. Jadi dia dengan mendengar mereka lebih mudah mengerti. Terus ada lagi yang kinestetik. Nah, yang kinestetik ini butuh dengan sentuhan ini misalkan mungkin kita melakukan pendekatan yang lebih persuasif kepada siswa. Nah, biasanya siswa-siswa yang kinestetik ini yang memang butuh effort dari kita sebagai guru untuk lebih memahami mereka. Nah, itu. Kalau Nisa sendiri, tipenya yang kayak gimana? Kalau belajar itu lebih sukanya pembelajaran yang seperti apa? Kalau Nisa sendiri sih suka belajar misal sambil santai-santai lah, nggak diseriusin. Misalnya sambil ya kata Bu Pipin tadi, sambil diselingin main games, jadi lebih nyambung ke otak gitu kan. Kalau dari pagi terus sampai siang belajar full, apalagi akuntansi kan, ada mumet gitu kan. Materi teori terus ya. Balance nggak balance, harus balance. Kadang kan udah balance aja belum tentu bener kayak itu kan. Jadi selingin main happy bentar, atau kayak misalnya di materi itu ada gambar atau audio. Jangan yang semuanya itu tulisan. Iya, juga. benar. Biar kita juga refreshing lah otaknya ya. Iya. Kalau untuk Nisa sendiri, kalau misalnya menumbuhkan rasa minat ke belajar itu gimana sih caranya? Menumbuhkan rasa minat itu pertama itu sering lihat di story Instagram atau di TikTok tuh kayak orang tuh kok mereka bisa gitu, kok kenapa aku nggak bisa. Kita harus bisa seperti mereka, berusaha belajar semaksimal mungkin.
Untuk hasilnya pasrahkan saja. Tetap pasrah kan ya, Pasrah. Pasrah juga udah berusaha. Kalau Bu Pipit untuk SMK Negeri 5 ini, Iya. untuk perkembangan prestasi dari sekolah ini sendiri gimana, Bu? Alhamdulillah untuk prestasi yang ada di SMK Negeri 5 sendiri itu mulai dari 2021 prestasi ini datangnya kayak air hujan. Ya, mengucur deras. Mulai dari 2021 terutama semester ini beruntun kita mendapatkan prestasi dari mulai ekskul PMR, ekskul PSPT, terus ekskul Paskib. Ini yang terakhir kita ekskul Paskib itu juara juara mula 3 di tingkat nasional di Malang. Nah ya, iya Paskib yang apa itu yang gerakannya yang gitu. Atur formasi. Itu juara 3 kita. Alhamdulillah mendapat biaya apa itu dana pembinaan 72 juta. Wow, keren. Ini iya. Jadi siswanya tuh ke Malang, Bu? Gimana? Iya ke Malang kemarin berapa orang? 40 atau 30 sekitar 30 orang. Rame ya? Iya. Terus yang terakhir ini kemarin kita dapat berita anak-anak kita dari jurusan akuntansi mendapat juara 3 cepat tepat yang diadakan oleh Bank BPR. Oh, oke. Iya. Dari akuntansi. Iya, dari akuntansi. Kalau ekskulnya sendiri, kalau Nisa ikut ekskul apa ini? Ikut ekskul tari. Oh, tari. Iya. Nggak ikut Paskib juga? Enggak kuat fisik. Artinya benar dong, yang Paskib itu kuat-kuat ya fisiknya. Iya. Ya? Oke. Kalau tari sendiri, Nisa pernah ikut lomba di mana aja? Pernah ikut lomba di MAN 2 apa MAN 3 yang kemarin diadain gitu. Tapi belum rezeki ya. Oke, ya kalau apa ya, penting udah try ya kan. Iya. Kalau untuk lomba sendiri, Nisa pernah ngikutin lomba apa aja nih? Oh, kalau lomba Nisa pernah ikut lomba juara 3 lomba storytelling tingkat SMA, SMK MA Sumatera Selatan. Wow. Itu dalam rangka lomba bulan bahasa 1. Lalu juara 3 lomba baca cerpen tingkat umum dari umur 17 sampai 30 tahun se-Sumatera Selatan. Lalu juara 3 lomba storytelling tingkat SMA SMK MA se-Sumatera Selatan dalam rangka lomba bulan bahasa yang kedua. Oh, jadi emang dia ini lebih ke cerita ya, Bu? Iya, lebih ke literasi Iya, anaknya. literasi ya. Jadi ngikutin storytelling, Iya. cerpen juga, Iya. baca puisi? Baca puisi juga. Puisi juga. Oke, pernah ikut lomba belum? Pernah. Tapi belum rezeki? Belum. Oh, oke. Pernah juga ikut lomba Mungkin dicoba lagi akuntansi nanti, Mas. tahun kemarin, tapi belum rezeki juga. Soalnya lombanya tuh udah tingkat nasional banget dari seluruh Indonesia Iya, iya, gitu iya. kan. Oke, jadi yang emang bertarungnya sama orang-orang yang keren-keren juga ya. Iya. Oke, kalau Nisa ini kan termasuknya artinya siswa yang pintar, aktif, dan juga berprestasi. Iya. Amin. Amin. Nah, kalau untuk apa yang Nisa rasain setelah menjadi siswa yang aktif, berprestasi juga? Yang pertama itu pasti bangga karena oh, aku ternyata bisa ada bakat ini, bakat itu. Terus yang kedua mempunyai juga banyak teman ya. Teman kan ikut datang, kamu bisa ini ya, ikut dong circle-nya gitu kan. Mau nggak join sama circle kami biasa zaman sekarang Social kan. butterfly lah ya. Iya. Terus nambah pengalaman, misalnya jadi lomba storytelling tuh, oh ternyata saingan kita tuh bisa bahasa Inggrisnya tuh lebih fasih banget. Terus lomba baca cerpen, ternyata asik ya baca-baca cerita gitu kan. Masih Gitu aja. kecil gitu ya? Iya. Kalau kemarin baca cerpennya cerpen apa? Cerpennya tentang Museum Bala Putra Dewa. Oh, bukan yang ini ya, animasi ya? Bukan. Oh, kirain cerpen itu animasi. Oke, kalau misalnya tempat favorit Nisa untuk belajar sendiri di mana? Kalau di rumah tuh di ruang tamu. Oh, di ruang tamu, di rumah belajarnya ya? Iya, di rumah. Pernah belajar kayak anak-anak di luar sana nggak yang kayak Kayak misalnya di nongkrong, mall, iya. ya, Mungkin. nongki, Itu kafe. paling ngafenya di sekitar tempat kursus Rumah. ya, Oh. kursus. Kan di kursusnya di Gloria Merdeka di Nah, sebelah kanan. Pit. Nggak apa-apa. Ya kan sebelah kanan tuh ada apa Di- ya namanya? Ya, ada itu. Kayak ada ada tempatnya. Ngalor atau kan sebelah situ ada rumah Demang. Suka banget ke situ. Cuman Oke. sekali-sekali. Soalnya kalau belajar di situ bagi Nisa sih kurang fokus. Pertama,
pemandangannya sih ada yang pacaran itu kan, Iya, betul. ganggu konsentrasi. Iya. Yang kedua ada yang nyanyi-nyanyi, terus ada yang rokok. Nisa tuh nggak suka sama asap rokok kayak Iya, gitu. belum lagi harus beli kopinya dulu. Iya, nggak boleh Ribu, bukannya murah. Kalau cara kamu sendiri untuk jadi mungkin kedepannya deh pengen coba hal baru apa lagi sih? Bisa pengen coba hal baru apa lagi? mencoba hal baru. Yang pertama tuh lebih fasih lagi dalam bahasa Inggrisnya. Soalnya kan di zaman era sekarang bahasa Inggris tuh udah kemana-mana ya. Iya, penting ya. Penting Di itu. mana-mana aku pakai bahasa Inggris. Nisa tuh pengen bicara bahasa Inggrisnya tuh lebih lancar, terus mengerti Lebih apa aktif. pas orang bilang ini bahasa asing. Nisa tuh ngerti kayak itu kan, bukan yang kayak gitu kan. Nah, kalau untuk di rumah sendiri, Nisa pernah komunikasinya pakai bahasa Inggris mungkin sama Pernah. saudara? Sama mama, sama ayah, sama adek. Jadi lebih support artinya ya keluarganya Iya. untuk semuanya itu biar kita itu kan, karena kadang sih di satu circle misalnya kita ngomongnya bahasa Palembang terus kan, jadi Iya. kayak kebawa gitu ya. Nah Heeh. kalau misalnya kita full bahasa Inggris biasanya juga kebawa itu kan. Benar. Oke. Nah kalau misalnya untuk Bu Pipin sendiri, kalau untuk mungkin ada lah kan kebiasaan siswa itu, kebiasaan lama siswa yang Iya. harus diubah. Nah itu cara ngubahnya tuh gimana Bu? Yang pasti Kebiasaan buruk sih kebanyakan. Yang pasti kalau kebiasaan buruk siswa ini yang kalau dari dulu belum pernah berubah itu anak-anak belajar itu sambil buka HP diam-diam itu. Oke. Nah, jadi kebiasaan ini sebenarnya bagaimana cara kita guru supaya HP mereka itu bisa bernilai positif. Salah satunya yaitu kita kembali lagi ke strategi pembelajaran kita. Jadi bagaimana caranya supaya handphone yang biasanya mereka membuka saat belajar, mereka membuka handphone ya, melihat sosial media. Nah, supaya ini bisa bernilai positif kan. Jadi kalau saya sendiri itu media pembelajaran yang saya gunakan kepada siswa itu salah satunya adalah handphone. Misalnya LKPD ini kan biasa selama ini kan hard copy. Iya. Jadi saya melakukan pendekatan dengan membuat LKPD interaktif. Jadi menggunakan handphone ya. Iya. Misal kemarin kita menggunakan lip worksheet. Iya. Jadi LKPD-nya anak-anak mengerjakan LKPD melalui handphone. Jadi dengan begitu handphone yang biasanya mereka membuka sosial media, membuka apa pada saat kita melakukan pembelajaran, tapi akhirnya mereka bisa gunakan untuk menjawab latihan soal. Nah, begitu. Jadi itu kebiasaan buruk yang sekarang memang sedang menjadi istilahnya itu inilah bumerang lah bagi guru juga ya. Jadi gitulah. Jadi sekarang tapi mungkin Ibu sebagai guru mungkin tahu ya, untuk siswanya ini kadang itu HP itu digunakan untuk apa ya Bu ya, mencari jawaban. Kadang Iya. kan pasti Ibu tahu ya itu ya. Iya, benar. Nah kalau misalnya Ibu sendiri ngerespon hal-hal seperti itu gimana sih Bu? Apalagi kan kasihan ya sebenarnya kalau misalnya mereka gunain untuk misalnya ini ujian ya kan, mereka nyontek nih, tapi temennya yang udah niat belajar itu kan jadinya kayak ada rasa iri dengki kayak itu nggak sih, Bu? Nah, itulah gunanya kita ada penilaian proses. Jadi kita selama mengajar dengan anak itu ada penilaian proses. Penilaian proses itu mulai dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Terus ada lagi penilaian akhir itu seperti sekarang pas kan ujian akhir semester. Nah, penilaian proses ini kita lakukan pada saat kita melakukan KBM, kegiatan belajar mengajar. Nah, disitulah nanti kita tahu, kita paham karakter anak. Ini anak yang biasa lihat biasa buka Google, ini anak yang memang mengerjakan sendiri. Dari situ kita tahu. Jadi oleh karena itu memang di sini dibutuhkan effort yang benar dari seorang guru untuk aktif mengawasi anak-anak pada saat KBM. Jadi penilaian yang kita lakukan itu tidak akan mempengaruhi kebiasaan anak yang biasa membuka Google, karena pada dasarnya
kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Iya. Akhirnya Keren. seperti itu. Jadi kita yang pasti kita sebagai guru akan paham dengan karakter anak kita. Jadi walaupun mereka jawabnya benar bagus, tapi karena kita sudah paham karakter mereka selama proses pembelajaran 6 bulan itu, ya kita bisa melakukan kebijakan di dalam penilaian. Kebijakan dalam penilaian ini maksudnya kita lihat penilaian harian mereka sehari-hari, tiba-tiba pas mereka dapat nilai besar kan begitu. Jadi dalam hal ini jangan sampai kita sebagai guru merugikan siswa yang benar-benar niat untuk belajar dengan anak yang itu tadi memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang negatif. Itu. Keren sekali. Mungkin ini terakhir nih Bu, untuk pesan ke siswa-siswa yang siswa sekolah SMK Negeri 5 yang lebih ininya yang sekarang lagi ingin mencoba untuk berkembang lebih baik, kemudian juga di bidang akademik, gimana itu? Untuk pesannya. Apa tadi ulangi? Pesan-pesan untuk untuk siswa SMK Negeri 5 yang memang lagi pengen berkembang di bagian lebih baik ya, berkembang lebih baik di bidang akademik. Ya, pesan kami sebagai seorang guru untuk anak-anak yang ingin mengembangkan akademiknya menjadi lebih baik. Yang pertama satu, fokus. Fokus apa yang kalian cita-citakan ke depan. Jadi fokus ke situ, fokus ke konteks atau fokus ke cita-citanya. Kalian ingin jadi apa? Misalkan kalian ingin melanjutkan kuliah, maka mesti belajar benar-benar tekun. Ya, jadi itu. Kalau misalkan fokusnya ingin bekerja, maka siapkan skill dan soft skillnya. Karena skill dan soft skill inilah yang akan dibutuhkan di dunia kerja. Itu. Jadi itu pesan saya untuk anak-anak yang akan meningkatkan akademiknya. Jadi itu tadi. Oke, kalau Nisa sendiri mungkin pesannya untuk diri sendiri yang akan berkembang berikutnya, dan juga mungkin teman-teman sekelasnya yang bakalan ditinggal ya sama Nisa, kita nggak bakalan ketemu lagi, boleh dong. Kalau pesan Nisa, pertama, cintai apa yang kita kerjakan, kegiatan ataupun aktivitas, jangan anggap semua itu sebagai beban. Karena kalau kita anggap semua itu sebagai beban, kita nggak bakal maju. Kita kan harus maju. Yang kedua, untuk teman-teman yang bentar lagi lulus mau ujian. Ujian, semangat untuk ngerjain ujian UKK-nya, Bu ya. Iya benar. Jangan nyontek. Kerja sama tapi. Iya, kerja sama tapi. Bu, tidak kerjasamanya mungkin belajar berkelompok, membahas-bahas soal UKK, mungkin bukan yang pas di ini ya, di tempat ya. Iya. Oke, buat teman-teman Palkomser semuanya, terima kasih udah menonton acara podcast kita kali ini. Terima kasih juga untuk SMK Negeri 5, Iya, sama-sama, dan juga Mbak Nisa. Destia. Semoga next time kita bisa ketemu lagi, bisa ada kegiatan yang lainnya, mungkin di podcast ataupun broadcast. Oke, terima kasih semuanya.